Di dalam pasal 7 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen berbunyi beriktikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, yang artinya pelaku usaha wajib memiliki niat dan tujuan yang baik dalam arti tidak merugikan konsumen. Merugikan yang dimaksud ini bisa berupa perbuatan-perbuatan melawan hukum maupun prestasi. Contoh perbuatan melawan hukumnya itu misalkan pelaku usaha ini menjual narkoba kepada konsumen, yang mana sudah jelas itu tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Kemudian semisal contoh untuk prestasinya adalah si pelaku usaha sudah melakukan perjanjian bersama konsumen di mana pembayaran suatu barang ini dilakukan di muka dan barang akan datang 3 hari setelahnya. Namun ternyata barang itu tidak sampai-sampai, baru 2 minggu kemudian barang itu sampai di tangan konsumen. Hal ini termasuk, dua-dua hal ini termasuk contoh dalam suatu tindakan yang tidak ada itikat baiknya. Jadi kewajiban pelaku usaha itu yang tertulis dalam huruf A ini harus memiliki itikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Mengenai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf B tepatnya, yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan dan perbaikan dan pemeliharaan. Jadi semisal saya sebagai pelaku usaha menjual jam tangan ini, saya berhak untuk menjelaskan dan saya jujur adanya mengenai barang yang tertera sesuai dengan deskripsi yang saya jual. Contohnya di toko online shop. Jadi barang dan jaminan tersebut sesuai adanya, tidak ada yang menipu, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, sehingga barang atau jam tangan ini baiknya digunakan di tangan, bukan di kaki. Dan cara pemeliharaannya jangan sampai terkena air atau hujan. Jikapun terkena air atau hujan, bisa segera disimpan atau dilap atau dijemur. Lalu cara pemeliharaannya yaitu jika baterainya habis, segeralah diganti sehingga jam tangan bisa berguna dengan seadanya. Terima kasih. Baik, sampai jumpa kembali di channel YouTube kami. Saya Thomas Pangestu dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Widyakarya angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan salah satu pasal mengenai isi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, di mana di dalam pasal 7 huruf C berbunyi, kewajiban pelaku usaha memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Nah, ada kata diskriminatif berarti tidak membedakan satu orang dengan satu orang lainnya. Nah, saya akan memberikan contoh yang sedikit bisa dan mudah dipahami ketika pelaku usaha itu memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Ketika saya misalnya sebagai konsumen untuk ingin membeli sebuah sepeda motor, nah saya datang ke dealer dan ketemu dengan Pak Almon. Nah, Pak Almon ini sebagai pelaku usaha. Ketika Pak Almon ini ingin memberikan penjelasan tentang yang mana sepeda motor yang baik dan mudah dipakai atau bahan bakarnya yang memang benar-benar hemat, nah Pak Almon ini kan memberikan brosur. Nah, isi brosur itu mudah dipahami dan tidak menipu.
konsumen untuk membeli suatu produk sepeda motor. Kemudian Pak Almo juga tidak memperlakukan saya secara diskriminatif ketika ada konsumen lain misalnya yang tidak bisa membeli secara cash namun kredit. Nah, kan sama-sama sebagai konsumen, jadi tidak ada perlakuan secara diskriminatif antara saya sebagai konsumen yang membayar secara cash dan kemudian ada konsumen lain yang membeli secara kredit. Nah, itu sekian dari saya ucapkan terima kasih. Berikut akan saya jelaskan tentang pasal 7D Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bahwasanya di pasal 7D merupakan salah satu dari kewajiban pelaku usaha, di mana pelaku usaha harus menjamin mutu atas barang atau jasa yang diperjualbelikan sesuai dengan standar atas mutu yang barang yang diperjualbelikan tadi. Contohnya, saya beli jam, misalkan saya beli jam lalu di speknya kan tertulis ada anti air, lalu baterai bisa tahan selama 1 tahun dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kewajiban sang pelaku usaha harus menjamin bahwasanya ketika baterai tadi tidak bisa hidup, baterai jam tadi tidak bisa hidup selama 1 tahun. Nah, apa yang menjadi penjaminnya? Mungkin ada garansi atau mungkin harus sesuai dengan spek-spek yang sudah ditentukan. Nah, itulah yang menjadi kewajiban dari pelaku usaha tersebut. Seperti itu.